Kali ini kita akan mengikuti siswa-siswi SMA Lab School dalam sebuah study tour ke sebuah farmhouse. Mereka akan belajar tentang bagaimana hewan-hewan di sini berkembang. Selamat datang di farmhouse ini. Anak-anak, hari ini kita akan mengunjungi hewan-hewan di sini dan belajar sesuatu yang sangat menarik tentang perkembangan mereka. Mari kita mulai perjalanan kita. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat di sini, terdapat kandang babi. Saat memperhatikan babi-babi di kandang tersebut, tiba-tiba seorang siswa bertanya, Bu, bagaimana sih babi-babi ini bisa terbentuk? Pertanyaan yang bagus, Sylvia. Mari saya jelaskan. Baiklah, semua hewan, termasuk babi, mulai dari satu sel kecil yang disebut zigot. Zigot ini terbentuk ketika sel telur dan sel sperma bertemu. Proses ini disebut fertilisasi dan dilanjutkan dengan embriogenesis. Embriogenesis terdiri dari 3 tahap pembentukan, yakni praembrio, embrionik, dan perkembangan janin. Hewan babi, Suscrova domesticus, merupakan jenis mamalia. Dari 3 tahap pembentukan, embriogenesis pada mamalia akan menghasilkan 5 proses pembentukan utama, yakni stadium 2 sel, morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Setelah pembuahan, zigot akan mulai membelah menjadi banyak sel melalui proses yang disebut mitosis. Ini adalah tahap awal dari perkembangan embrio. Zigot melakukan pembelahan bersamaan dengan perjalanannya pergi menuju rahim, kemudian menghasilkan blastula atau blastokista. Ketika zigot tiba di rahim, sel-sel blastula atau blastomer ini tetap melakukan proses pembelahan dan menghasilkan morula. Morula ini akan terus membelah di rahim hingga mencapai jumlah 100 buah. Morula mulai menyusun diri hingga membentuk rongga berisi cairan atau disebut rongga blastosol. Di dalam rongga, terdapat cairan yang disebut dengan blastosol. Blastokista ini tersusun atas 2 bagian utama. Yang pertama, embryoblast atau calon embrio. Yang kedua, trophoblast yang akan membentuk bagian dari plasenta dan menjadi nutrisi untuk embrio. Selanjutnya, di tahap embrionik terjadi 3 subtahap, yakni implantasi, pembentukan cakram bilaminar, dan gastrulasi. Sejak akhir minggu pertama dari pembentukan blastokista, terjadi tahap implantasi, yakni proses menempelnya blastokista di dinding rahim atau endometrium dengan bantuan dari sel trophoblast. Apa yang akan terjadi setelah implantasi, Bu? Setelah itu, sel trophoblast akan bersatu membentuk struktur yang disebut syncytiotoproblast. Kemudian, endometrium akan merespon blastokista dengan melakukan penebalan dan membungkus blastokista untuk memastikan blastokista tetap mendapatkan nutrisi. Masuk ke pertengahan minggu kedua, mulai terjadi pembentukan 2 lapisan atau cakram bilaminar, yakni lapisan epiblast, kemudian hipoblast. Setelah ini, pada minggu ketiga, blastula akan berkembang menjadi gastrula. Proses pembentukan gastrula ditandai dengan pembentukan rongga massa sel dalam, yang disebut rongga amnion, kantung amnion, serta pembentukan kantung yolk yang tidak mengandung kuning telur. Kantung amnion atau ketuban berfungsi dalam menyediakan nutrisi dan perlindungan. Melalui beberapa gerakan morfogenetik atau diferensiasi sel menjadi jaringan, yang pertama, delaminasi, konvergensi, epiboli, invaginasi, involusi. Reorganisasi jaringan yang terbentuk nantinya dari cakram bilaminar menjadi cakram trilaminar yang terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Reorganisasi ini berasal dari keping embrio yang dihasilkan oleh massa sel dalam di bawah rongga amnion. Tahap terakhir pembentukan janin
Yakni di tahap yang terjadi ini, setelah gastrulasi akan terjadi proses di mana satu persatu organ dengan fungsi tertentu akan terbentuk hingga saling membentuk sistem organ yang lengkap dan terbentuklah individu baru. Proses ini dinamakan dengan organogenesis. Proses ini sangat kompleks dan menakjubkan. Embrio akan terus berkembang hingga akhirnya menjadi anak babi yang siap lahir. Seperti yang kalian lihat di sini, anak babi ini adalah hasil dari semua proses yang kita bicarakan tadi. Dari satu sel kecil hingga menjadi makhluk hidup yang lengkap. Wah, menarik sekali. Jadi, semua hewan mengalami proses yang sama ya? Betul sekali, Sylvia. Meskipun ada variasi dalam detailnya, prinsip dasar perkembangan embrio adalah sama untuk semua mamalia, termasuk manusia. Terima kasih telah ikut belajar bersama hari ini. Semoga kalian semua semakin tertarik dengan ilmu biologi dan terus mencari tahu lebih banyak. Sampai jumpa di petualangan belajar berikutnya.